sekali gak bereaksi sama yang barang ya. Iya, sama sekali gak bereaksi sama yang barang ya. Iya, sama sekali gak bereaksi sama yang barang ya. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya, Wedi Agus Hermawanto. Biasa di Motivasi WKG. Hari ini kita berkunjung ke SD di Desa Tanjung Batu. Nama SD-nya SDN 013. Gimana reaksi mereka saat lihat ular? Kita lanjut. Selamat pagi SD 013. Semangat pagi. Ya, hebat. Nah, yang Om jelaskan sudah masih diingat nggak? Oke. Ketika orang terkena bisa, apa yang terjadi? Hah? Berdarah? Enggak cuma berdarah. Ketika orang yang terkena bisa, masing-masing ular punya bisa tertentu ya. Ada yang menyerang darah, sel darah, ada yang menyerang urat saraf, ada yang menyerang otot, bahkan ada yang menyerang satu kali serang itu semua kena. Contohnya king cobra atau kita bilang sapan kalau orang Kutai ya. Sapan memiliki 3 jenis racun. 3 jenis racun ini ada yang menyerang otot. Otot akan diamputasi kalau kita sudah terlambat. Kedua menyerang saraf, kita akan menjadi lumpuh. Ketiga menyerang sel darah. Sel darah akan dibuat encer dan membengkak, kemudian memecahkan semua sel-sel jaringan saraf. Itu akan menjadi pendarahan hebat di dalam badan, lalu menghentikan jantung, orang kesulitan bernapas, kemudian meninggoy ya. Meninggoy. 2 pertanyaan kelas besar sama kelas kecil. Ya, dengerin dulu. Kelas besar, kelas 4 ke kelas 6. Kegiatan, ayo, kayak apa mau jawab kalau ngomong? Ayo, kelas 4 ke kelas 6, dengerin. Hubungan saling menguntungkan antara makhluk hidup disebut apa? Sini. Itu kan apa tuh? Bukan, tadi udah Om bilang. Itu kan siklus namanya. Hubungan saling menguntungkan di dalam makhluk hidup disebut, ayo yang angkat tangan, sik. Bukan, ayo yang mana, sik. Sini maju, sini Rafa maju ayo. Nanti kelas kecil bukan, ini kelas berapa? Sini Rafa kelas berapa? Sini. Siapa namanya? Rafa. Apa hubungan saling menguntungkan disebut? Bukan, lebih tepatnya apa yuk? Ada yang tahu? Kembali dulu Rafa, salah. Betul, siklusnya, ada siklusnya. Tadi sempat Om bilang nih apa? Siklus. Salah. Di sini maju. Siklus bakal. Emang masyarakat hubungannya sama ular lain. Siklus simbiosis mutu. Tadi ada sebut nggak? Siklus simbiosis mutualis? Nggak ada. Oke, kedua. Pertanyaan kedua. Ular dan hubungan antar hewan disebut ini kelas berapa nih? Sini. Kau udah ada ingat masih dia. Nah ini kalau orang mendengarkan begini, biar kelas kecil nggak apa-apa. Siapa namanya nak? Farhan. Tadi apa namanya? Farhan. Tepuk tangan dulu dong. Ayo duduk. Nah sekarang Ayo, mau lagi nggak? Kelas kecil ya, kelas 3 ke kelas 1, kelas 1, kelas 3. Racun
racun yang terdapat di dalam hewan, terutama reptil, disebut ini duluan. Sama. Cepat kamu ya. Sini. Tuh, siapa namanya? Fikri. Apa racun? Bisa ya. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang ini yang kelas tinggi lagi, ya. Apa ya? Hewan yang bertelur disebut sini. Nah, kalau ular itu jenisnya ya apa, Nak? Apa? Siapa namanya? Gaida. Sebenarnya salah, Gaida. Kalau yang disebutkan ada dua jenis tuh, yang beranak dan yang bertelur. Kalau itu metodenya, metode berkembang biak. Nah, Gaida kembali dulu, salah, Nak. Ya, siapa yang tahu? Saya berdiri sini, coba berdiri. Siapa namanya? Hadap situ. Sabil. Siapa? Sabil. Apa jawabannya, Nak? Ayam. Ada dua. Satu mamalia, itu beranak. Nah, yang bertelur ini disebut apa? Siapa yang tahu? Lain. Tar. Om jelaskan. Mamalia disebut mamalia karena dia lain. Dengar dulu. Karena dia beranak. Duduk ya. Salah satu hewan mamalia adalah kambing. Terus tupai, betul. Hewan itu disebut mamalia karena dia melahirkan. Nah, yang bertelur disebut bukan. Ada re-nya. Lain. Berdiri sini. Ada re-nya loh. Nanti jawab ini. Kamu jawabannya apa tadi? Siapa namanya? Aisyah ya duluan. Tepuk tangan dulu, Aisyah. Harusnya cepat tadi ya. Padahal benar ini tadi, siapa yang nyebut reptil? Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Siapa aja? Ular yang berbisa membunuh dengan racun. Belum. Ular yang tidak berbisa membunuh dengan duduk. Dengar dulu. Kalau yang berbisa, kalau ular beracun menggunakan bisa. Kalau yang tidak beracun menggunakan, bukan jawabannya berdaging, bukan jawabannya melilit, itu caranya. Tapi bukan. Dengan, ayo siapa yang mau jawab? Sini. Gimana sih? Siapa namanya? Aulia. Jawabannya apa? Otot ya. Jadi jadi tadi sebenarnya hanya memancing kalian, bukan 5.000-nya, supaya kalian mau mendengarkan. Oke, materinya tadi sudah mengenalkan ya. Ini pengenalan tentang ciri umum hewan berbisa sudah, tidak berbisa sudah. Bagaimana caranya menangani orang yang tergigit ular berbisa sekarang ya?
Siapa yang mau jadi sukarelawan? Enggak digigit. Ini enggak, dengar dulu. Ini enggak digigit, enggak diapain. Yang tangannya panjang boleh maju, enggak apa-apa. Bukan panjang tangan ya. Yang tangannya panjang, ini mah bulat amat kayak ular nih, gede nih. Bukan. Sini yang panjang tangannya, yang kecil aja mana? Mana? Enggak. Siapa yang mau sini maju-maju enggak apa-apa. Ya. Enggak ada yang panjang ya? Enggak ada yang itu ya? Kecil ya? Ah, duduk lu. Siapa namanya? Nazwa ya. Nazwa akan jadi sukarelawan dan kalian harus perhatikan, ini bisa buat ilmu kalian ya di rumah. Dia akan jadi relawan korban gigitan ular ya. Kali ini metode kita mengandaikan yang tergigit adalah kaki ya. Yang tergigit adalah kaki. Pertama, kita cari alat-alat berupa papan atau kayu atau apapun yang rata dan keras ya, tapi tidak terlalu panjang. Kedua, kita siapkan kain atau sesuatu yang bisa untuk menahan gerakan, atau perban ya, kain kasa bisa juga. Anggaplah dia menginjak daerah ular atau ekor ular dan tergigit. Nah, tanda-tanda ular berbisa apa tadi? Ada yang ingat? Duduk aja, nggak usah berdiri. Bukan. Yang Om tanya, tanda gigitan ular berbisa. Ah, betul. Tanda gigitan ular berbisa ditunjukkan dengan adanya 2 lubang yang besar, 2 lubang ya. Nah, ini anggaplah tempat dia menggigit. Ya. Anggaplah dia tergigit 2 tempat ini ya gigitannya. Kita siapkan 2 bidai, papan, kayu bisa. Kau pegang anak ya. Minta tolong sini, bantu dulu ke sini. Enggak, kakinya ke sini, sini. Nah, gini, tumitnya. Iya. Kau pegangan gini. Ya. Kau ke sini, biar teman-temannya lihat. Ya. Ya, makasih ya. Dalam metode penolongan pertama pada korban gigitan ular, ini kurang panjang ya, tetapi sebenarnya ini dililitkan. Pertolongan pertama adalah namanya imobilisasi. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar imobilisasi? Imobilisasi adalah tindakan tidak menggerakkan area yang tergigit selama bantuan medis datang. Imobilisasi artinya tidak menggerakkan tempat yang tidak menggerakkan tempat yang seperti orang kecelakaan. Itu juga kan diimobilisasi tangannya atau kakinya. Itu persis sama seperti ini. Tidak dengan diikat ya, Bu. Maaf Bu ya, kalau misalnya ada kegigit, tidak diikat erat Bu, tapi cukup dililit supaya ini nggak bergeser. Kesalahan pertama ketika kita tergigit itu diikat biar bisanya nggak menjalar katanya. Sebenarnya itu malah beresiko untuk diamputasi karena tangan yang tergigit atau area yang tergigit ketika racun menyebar dia tidak bisa maju, maka area yang tergigit membusuk. Ya, jadi hati-hati. Imobilisasi disarankan di dunia reptil ya. Ya, kemudian setelah metode pengobatan, kita akan masuk bagaimana caranya ngusir ular. Masih ada yang percaya
bahwa mitos untuk mengusir ular adalah dengan garam. Jadi ada mitos bahwa kalau ular itu akan terusir dengan garam. Kita buktikan hari ini. Mitos itu benar atau enggak? Kita buktikan enggak? Buktikan, oke. Kita pakai yang kecil dulu, yang momentum dia biar seru. Dudi lah. Perhatikan ya, perhatikan. Kalau dia terkena garam lari berarti berfungsi. Kalau enggak berarti enggak berfungsi. Kita tes lagi satu kali lagi ya. Kita tes satu kali lagi. Ada itu. Duduk. Kalau nggak duduk nggak diterusin. Oke, kita tes ya, kita tes. Duduk aja. Ayo duduk aja. Mundur dulu. Jadi intinya tidak benar ya mitos bahwa ular akan terusik oleh garam. Nah, kita buktikan. Nah, terbukti ya bahwa ular tidak akan terusik oleh garam. Kenapa ular tidak terusik dengan garam? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa kulit ular tidak bereaksi dengan garam? Karena kulit ular itu sama seperti kuku, terbuat dari bahan keratin, sama seperti rambut juga. Jadi ular tidak akan bereaksi dengan garam. Siap keluar ya, tapi yang tertib ya. Oke, satu-satu dari kelas kecil dulu, pelan-pelan. Pakai sepatunya ya. Lingkaran besar. Ayo kamu share terus. Ayo rapat aja, jangan putus-putus. Rapat. Ular ini bukan ular piaraan ya. Ini ular asli liar. Jangan pernah main-main dengan hewan liar, apapun bentuknya dan apapun jenisnya. Jangan pernah main-main. Satu hal yang paling penting, ini tidak untuk ditiru. Apa? Ini tidak untuk Oke. Apapun yang kalian lihat, ini betul-betul real. Ini betul-betul galak. Bahkan saya sendiri tidak bisa nanganin ya. Terakhir, siapa yang mau pegang dan ngupas kulitnya, maju, nggak usah rombongan, berapa orang, gantian, cabut, kembali. Gantian ya. Lihat ya. Lihat ya. Jadi tidak ada cerita ular itu jinak kecuali dari pembibitan. Lihat ya. Jadi ini asli ya. Kalian lihat ya, ini enggak luar biasa ini. Apa kalian berani kayak gini? Kalau kalian enggak punya pengalaman, jangan ya, jangan pernah main-main ya. Lihatin. Beda dengan tangan kanan. Jadi ini sangat erat ini. Ini sangat erat ini, ya. Sangat erat ini. Jangan sembarangan, ya.
Sebenarnya kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di sini. Nah, ini kalau sudah ngunci, ini susah. Tapi caranya pelan-pelan kita buka. Ini akan lepas dia. Nah. Nah, makanya saya selalu mengandalkan 2 orang untuk sawah ya. Nah, luar biasa ini. Siapa lagi yang mau pegang sebelum saya simpan? Nah, sini. Nggak usah banyak-banyak, yang sudah-sudah, yang sudah-sudah. Ayo. Yang sudah-sudah, yang mau megang sudah. Yang belum sini. Yang sudah aja, yang sudah jangan ya, yang belum boleh. Ya. Dah usah, sekali ambil ya, sekali ambil. Ya. Oke, saya hitung sampai 5 kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo pegang.